Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Scorpio. Ini untuk melihat bagaimana situasi terkini antara Scorpio dengan selingkuhannya. Namun sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Scorpio bersama dengan selingkuhannya. Baik. Nah, kalau Mari lihat ini ya, ini posisi kemarin hari, ini boleh jadi agaknya, tunggu dulu. Ini cenderung bisa mengendalikan banget ini ya, posisinya selingkuhan Scorpio di sini. Kalau Mari bilang untuk yang serius-serius banget, ini tuh boleh, sebenarnya enggak juga, gitu ya. Apakah dia mencintai Scorpio? Boleh jadi ada, ya. Boleh jadi ada rasa cintanya dia untuk Scorpio. Tapi rasa cinta ini Mari lihat ada kemungkinan tuh fluktuatif. Sebentar cinta, sebentar tidak, sebentar cinta, sebentar tidak. Entah pun memang karena orang ini tuh sebenarnya sudah punya pasangan lain juga, gitu ya. Jangan-jangan dia sudah punya istri juga atau dia sudah punya suami, gitu ya. Jadi sehingga tentu ya tidak bisa dia mengembangkan rasanya dia total untuk Scorpio ini. Makanya sebentar ada, sebentar enggak, sebentar ada, sebentar enggak, sebentar kenceng banget ya, bahkan bisa. Sebentar dia bisa kenceng banget rasanya dia ke Scorpio, sebentar tuh kayak flat aja. Seperti enggak ada apa-apa gitu loh. Seperti lupa dia bahwa kemarin hari sempat dia agaknya menggilai Scorpio. Ada masa sempat dia tuh nggak bisa tidur, nggak enak makan gitu ya. Gara-gara Scorpio ini sempat lupa. Dicek-ceknya rasanya nggak ada rasa apa-apa nih gitu ya. Dibilang rindu enggak, dibilang sayang bukan, dibilang butuh ya enggak ada butuhnya gitu kan. Nah di sana jadi mungkin orang ini tuh pun agak bingung juga ya mendefinisikan bagaimana rasanya dia kepada Scorpio ini. Atau jadi enggak usah heran apabila ada satu masa, mungkin ini pun fasenya lagi seperti itu ya. Ada satu masa seperti dia kok kayaknya tidak menganggap kalau Scorpio ini tuh ada, gitu loh. Tapi sebentar kemudian dia colek lagi Scorpio ini. Kalau dia mau datang ke Scorpio, Mari rasa orang ini tuh cukup agresif ya. Kalau dia mau datang gitu ya. Misalnya gini, bisa dia mendiamkan, tapi begitu dia mulai colek Scorpio, Scorpio-nya itu harus merespon dia. Nah gitu, nggak bisa dia menerima penolakan di sana. Atau mungkin dia kayak tidak merasa bahwa itu adalah bentuk penolakan Scorpio. Misalnya gini, ketika dia chatting Scorpio, Scorpio nggak chatting balik gitu ya. Atau ngeresponnya dengan gaya ditunda. Orang ini tuh bisa. Dia chatting 5 menit berikutnya, 10 menit berikutnya, 20 menit berikutnya. Bisa. Agak-agak ngejar gitu ya. Agak-agak ngejar di sana. Karena dia butuh tahu nih. Scorpio lagi di mana, sedang apa gitu ya. Butuh dia ada respon cepat dari Scorpio. Nah di situ. Tapi ya kalau misalnya dia lagi nggak butuh dipuaskan rasanya dia oleh Scorpio, bisa dia ya diam
ya dingin gitu ya. Tadi seolah-olah Scorpio ini tuh nggak ada di sana, karena orang ini tuh pun kalau rasa terikat kepada Scorpio, mari lihat ini tuh enggak juga gitu ya. Enggak ada rasa terikatnya ke Scorpio tuh enggak ada. Karena walau bagaimanapun orang ini tuh tahu bahwa hubungannya dia dengan Scorpio hanya sebatas hubungan yang seperti ini saja. Gitu. Ya. Enggak juga mesti diwujudkan dalam penyatuan secara fisik. Dia merasa ada ikatan batin yang kuat dengan Scorpio, ya betul ada di situ ikatan batin yang kuat. Namun ikatan batin yang kuat ini dirasa sudah cukup, ya. Nggak mesti juga lah ada naik status, nggak mesti juga. Nah di sana. Walaupun kalau kemungkinan ke arah situ memang ada, saya rasa orang seperti ini tuh pun tidak akan menolak gitu ya. Tidak akan menolak. Jadi kayak di antara bermain agresif sama bermain di jarak aman, mari rasa itu pola bolak-balik ya. Pola bolak-balik dari yang dimainkan oleh selingkuhannya Scorpio ini gitu ya. Kadang-kadang orang ini bisa dia semampus-mampus gimana pun rasa rindunya ke Scorpio, bisa juga ini dia tahan ya. Orang ini tuh cukup bisa mengenali dirinya dia. Dan ini tuh pun kayak ada bijaksana-bijaksananya orang ini ya. Terutama bijaksana terhadap diri dia sendiri. Gitu. Jadi kadang-kadang bisa dia tuh kendali kayak kata Mari tadi. Ada masa bisa, wah ini rindu ini menggebu banget ini. Tapi mau dia tuh, rindu ini tuh ditahan saja. Mau dia, bisa dia kayak gitu. Ya, nggak usah juga diekspresikan. Tapi begitu dia mengekspresikan rasa rindunya, rasa rindu ini tuh harus diketahui dengan jelas, harus diketahui dengan pasti oleh Scorpio ini. Tapi sebentar ya dia berubah lagi. Modelnya di sana. Ya. Dan orang ini tuh sabar nih mainnya kayak gini sama Scorpio. Jadi nggak usah heran kalau ada hubungan itu tuh yang udah lama, ya, yang udah panjang nih. Tapi modelnya on off gitu ya. Ini apa? Kayak main lagi maraton mereka ini. Lama panjang gitu ya relationship-nya. Nah, kalaupun hubungan ini baru-baru, pola yang seperti Mari sampaikan barusan ini ada kemungkinan besar bakal terjadi. Akan lama relationship ini ya, seperti lagi olahraga maraton gitu ya, panjang gitu ya, sabar gitu ya. Sebentar jalan pelan gitu ya. Mungkin sebentar istirahat untuk minum sekejap gitu kan. Coba bayangkan dulu gambaran-gambaran kalau orang lagi olahraga maraton. Gitu ya, trek panjang namun ada jeda, terus jalan lagi, lari lagi, gitu-gitu modelnya relationship ini di sana. Seolah-olah kok kayak sudah ndak ada, tapi sebentar lagi ada. Sudah disangka ada, sebentar lagi bisa sudah ndak ada lagi. Nah, modelnya kayak kita. Jadi ini dua-duanya mampu untuk berjalan di trek panjang menjalani relationship ini. Dua-duanya di sini kalau Mari lihat. Dan mungkin ya mengerti. Mau di sini tuh ada rasa mengertinya gitu ya. Dan tentu keseruan dalam relationship ini tuh bisa dirasakan dua-duanya.
keasyikan gitu ya, asyik, ada rasa asyik di sini. Bukan hanya satu orang saja yang merasa asyik, makanya bisa long term seperti ini. Ya, dua-duanya masih kayak ketemu sama sensasi enaknya gitu ya. Sakit-sakitnya itu tuh pun kalau dapet nih rasa sakit, tapi rasa sakitnya itu tuh kok rasa sakit yang indah pula gitu ya. Entahlah, mungkin hubungan ini ada gambaran-gambaran apa namanya, twin flame ya. Ada gambaran-gambaran twin flame di sana. Nah, hanya orang-orang twin flame memang yang paham ya dengan pola hubungan seperti ini ya. Nah, kayak gitu. Jadi kayak ini tuh kalau kamu datang ya aku terima, kalau kamu nggak datang ya aku memang kesel sih. Tapi nggak juga rasa keselku ini tuh merusak diriku gitu ya. Kalau merusak kamu dikit-dikit oke lah gitu loh. Ada prinsipnya di sana. Ya, kalau ngerusak kamu dikit-dikit bisa-bisa karena ada rasa puas pula ya. Bisa ada ego kan, ada ego dirinya kita kan yang kayak bisa arogan, bisa punya power, kuasa, kendali. Itu kan ego itu kan seneng ya, happy dia gitu loh. Dia punya posisi, dia punya kemampuan, dia punya rasa eksklusifnya, dia bisa dipuaskan. Lah, yang kayak gitu tuh ada. Jadi di sini tuh mereka tuh lagi melihat ini loh sisi manusia. Semuanya ada di situ. Sisi baiknya ada, nakalnya ada, bandelnya ada, gitu ya. Menyenangkannya ada, gitu loh. Lembutnya ada, kasarnya ada, nano ada di sini. Semua nature-nya manusia ketemu di hubungan ini. Jadi kalau ini orang-orang spiritual, ini tuh bisa ya dipakai relationship ini tuh untuk nemu nih. Siapa sih diri ini? Apalagi nih yang mau di-upgrade dari diri ini? Ketemu sama topeng-topengnya diri gitu ya. Nah, ketemu di sini dalam hubungan ini. Oh, ternyata aku punya arogan ya. Oh, ternyata aku mau juga melecehkan orang ya. Oh, ternyata aku bisa lemah. Oh, ternyata aku punya cinta. Oh, ternyata aku ada rasa sayang. Oh, ternyata aku ada marah nih. Nah, ketemu di sini. Nah, kayak gitu. Ini bisa pasangan kekasih tapi sekaligus rival tanding. Gitu ya. Kekasih, temen, kekasih lah ini kalau melihat. Kalau ini temen kayaknya enggak juga ya, karena bisa-bisa komunikasi dalam yang intim, dalam dan intim tentang sejatinya diri ini tuh bisa-bisa tuh tidak diungkap. Mungkin kalau cerita tentang aib ya mau, cerita tentang kenakalan diri ya mau. Tapi apa yang sungguh-sungguh ada di pikiran atau di perasaan tentang apapun itu boleh-boleh tidak terungkap gitu ya, masih kayaknya disimpan. Terutama ini tuh energi dari selingkuhannya Scorpio ini gitu. Ini banyak nih hal-hal tentang dirinya dia yang belum dia beritahu kepada Scorpio gitu ya. Misalnya gambaran masa depannya dia, misalnya maksud dan tujuannya dia, misalnya tentang pokoknya yang private, bener-bener private tentang sejati dirinya dia, fokus utamanya dia gitu ya. Ini bisa tidak dia ungkap. Tapi lagi-lagi kayak yang cerita nakal-nakalnya dia, apa-apa kisah-kisah hidupnya dia, bagaimana keluarganya dia, latar belakangnya dia, mungkin ada beberapa. Jadi kayak orang ini tuh terbukanya ke Scorpio itu tuh hanya separuh. Tapi biasanya ya Scorpio biasanya mau itu salah paham. Sangka-sangkanya dia udah kenal betul nih dengan pria ini atau dengan wanita ini. Tapi yang dia ketahui tentang orang ini tuh lagi-lagi hanya separuhnya. Karena orang seperti ini tuh nggak bisa belak-belakan ya. Dia nggak bisa selalu belak-belakan. Dia itu wise ini, orangnya wise, orangnya bijaksana. Dia itu tahu ini yang boleh aku ungkap, ini yang boleh aku cerita, ini yang tidak. Jadi andaikan pun misalnya menurut Scorpio, wah dia udah membuka nih rahasia-rahasianya dia. Itu rahasia-rahasia tipis-tipis aja nyata. Rahasia yang sungguh-sungguh rahasia ini tuh enggak ada.
gitu. Dan mungkin saja untuk saat ini tuh kayak si selingkuhannya Scorpio ini tuh lebih kayak berharap ya, bahwa Scorpio ini tuh jangan pula berharap besar kepada dirinya dia, gitu ya. Apa-apa yang dia lakukan dalam relationship ini memang bisa banyak baiknya gitu ya, tapi banyak baiknya ini tuh ini cara memperlakukan manusia gitu ya, ini cara menunjukkan siapa dirinya dia gitu. Karena orang ini tuh Mari rasa agak-agak hype juga ini model selingkuhannya Scorpio ini ya, entah dia punya jabatan atau dia memang orang sukses gitu ya, atau ini memang orangnya punya karakter diri tuh yang kuat gitu ya. Jadi karakter diri yang kuat di soal hal yang baik gitu ya. Jadi secara otomatis ya sikap lakunya dia cenderung tuh banyak yang baiknya. Cuman orang ini tuh keras. Kalau dia bilang tidak ya tidak. Kalau dia bilang iya ya iya. Scorpio di sini tuh nggak bisa ini mengendalikan dia. Nggak bisa. Ya. Orang-orang kayak gini tuh hanya bisa dikendalikan dengan kelembutan. Kalau adu-adu keras, oh ini jauh lebih keras. Adu-adu sombong, oh ini bisa adu-adu, ini bisa kalah, ini bisa menang-menangan sombong ini. Gitu ya. Nah di sana. Nggak bisa dikontrol. Dia akan nunjukin dirinya itu tuh nggak bisa dikontrol. Hanya cinta, kasih sayang, ini yang bisa menundukkan si dia. Meluluhkan si dia. Gitu. Cuman mau bisa menyentuh perasaannya dia, hatinya dia, sisi feminimnya dia harus ketemu dulu nih sama sisi kerasnya. Jadi ibaratnya gini, tampilan dia kepada dunia luar ini sisi keras aja, tapi sesungguhnya ini orang tuh lembut banget di dalam, lembut banget gitu ya, penyayang banget ini orang gitu. Tapi ya tadi sikapnya dia ini tuh ya tidak bisa diharapkan seperti apa yang menurut Scorpio ini gambarkan. Karena dia ada tolak ukur baiknya dia. Gitu ya. Ada tolak ukur baiknya dia. Jadi untuk jadi people pleaser jelas bukan ini tipenya. Bukan itu tipenya orang ini. People pleaser itu enggak ada dalam kamusnya dia. Gitu ya, tapi mempertimbangkan kebijaksanaan ada. Ketika dia berbuat baik, memang itu harus dia berbuat baik. Menurut moralnya dia, spiritualnya dia, rohaninya dia, ya, ilmunya dia tentang mana baik mana buruk, itu yang dia pakai. Gitu. Jadi kalau menurutnya Scorpio, harusnya dia bisa melakukan ini, harusnya dia lakukan itu, harusnya. Lah harusnya Scorpio ini tuh enggak akan berlaku. Nah gitu ya. Sementara kalau Scorpio ini sendiri tuh mari lihat lebih banyak kayak yang apa ya, dia pun bisanya ini tanpa si selingkuhannya ini Scorpio ini gitu ya. Jadi kalau lagi-lagi terikat menyikat, ndak ada prinsipnya, ndak ada game-game kayak gitu di sini ya. Pola-pola terikat dan mengikat itu miliki aku dong gitu ya, sini kamu biar aku miliki. Nah itu ndak ada kalau menurut Mari. Kita bareng ya, nah paling itu ujar-ujarnya, kita bareng-bareng ya, kita sama-sama ya, kayak gitu. Monggo kamu hidupmu pribadi kayak gimana silahkan, nah, kamu juga jangan campuri pribadinya aku gitu, tapi kita bareng nih. Nah itulah salah satu hal yang bikin ini tuh panjang, hubungannya panjang. Memang kadang-kadang Scorpio menganggap kalau seseorang ini tuh bikin dia rumit, bikin hidupnya rumit. Tapi di situ tuh Scorpio bisa enjoy, bisa pula dia menikmatinya, gitu ya. Asik pula, ada tantangan. Jadi hidup tuh kayak jadi lebih hidup, gitu. Seru pula, gitu ya. Jadi bikin hidup itu tuh nggak monoton. Nah di sana, karena tetap ada perlakuan. Bisa ini Scorpio tuh menganggap ada perlakuan yang istimewa dari seseorang ini tuh untuk dia. Seneng dong mendapatkan perlakuan istimewa gitu ya kan. Di antara tadi banyaknya pula kerumitan-kerumitan yang Scorpio rasa coba dihantarkan orang ini dalam hidupnya dia.
gitu. Jadi kayak asik ya, relationship ini mereka rasa tuh asik, seru, menyenangkan, dan under control. Ya, gitu. Selingkuhan Scorpio merasa segala sesuatunya bisa dia kontrol. Scorpio juga demikian adanya. Jadi mereka berselingkuh ini tuh ya, ini kayak memang mereka punya kekuatan, kemampuan, kebisaan, semangat untuk menjalani hubungan yang seperti ini. Gitu ya. Cinta ada cintalah kalau Mari lihat. Tapi cintanya itu ya lagi-lagi timbul dan tenggelam. Dalam pembacaan ini, Aries, Scorpio, ada energi dari Cancer, berikut ada Libra, berikut ada Aquarius, berikut ada energi dari Pisces di sana. Itu aja ya. Oke. Semoga yang Mari sampaikan, semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.